sudah 1 tahun hidup di lingkungan sebelahnya adalah misalkan tempat sampah, lalu bau itu sudah setahun penuh dia biasa dengan bau itu, lama-lama kebiasa juga. Kadang nikmat bangun subuh, nikmat bangun terus kok masih sehat, alhamdulillah. Itu kurang disyukuri karena kita ngerasa itu udah biasa buat kita. Nanti kapan baru rasa syukurnya muncul? Ketika sakit baru. Kadangkala muncul bersyukurnya ketika kurang, ketika sudah gak bisa lagi berjalan. Karenanya hadirin, mumpung mata masih bisa melihat, kaki masih bisa berjalan, tangan masih bisa mengetik yang baik-baik, tulis, ketik yang baik-baik. Begitu ya jemaah, barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan sahabat semuanya dunia akhirat. Dan hari ini juga tidak lupa salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita merindui beliau dan kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Semoga kelak kita dapat syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tilawah Ali Imran ayat 102. Bagi sahabat di rumah, kalau ada yang mau tilawah bersama, ayo kita buka Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallah alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi
wartaqna bil Qur'an. Allah berfirman yang artinya ayat 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang pertama bertakwa, haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Mengenai firman Allah di ayat ini, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Rasulullah yang rajulun nakhif, orangnya kurus, betisnya kecil, tapi Nabi SAW pernah mengucapkan, memuji beliau, jangan kamu hina betis kecilnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, karena betis kecil ini kalau ditimbang dengan gunung Uhud, niscaya lebih berat betis kecilnya Sayyidina Abdullah bin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali ke bahasan lagi jemaah. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, artinya agar Allah itu ditaati mutlak dan agar Allah itu tidak ditentang. Diingat sekuatnya, maksudnya diingat setiap saatnya dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak boleh dikufuri. Itu namanya ittaqillaha haqqa tuqatih atau ittaqullaha haqqa tuqatih. Poin yang pertama, menurut Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang pertama, Allah itu ditaati, tidak ditentang. Siapapun wajib taat sama Allah Subhanahu wa taala dan jangan ditentang. Makanya kalimat para sahabat yang masyhur dari dulu kita dengar, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Karena ternyata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau diriwayatkan daripada hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan tentang ayat ini, yang pertama, Allah itu ditaati, tidak boleh ditentang, sedikit pun nggak boleh. Yang kedua, diingat selamanya, tidak dilupakan. Diingat dan tidak dilupakan. Allah diingat dan tidak dilupakan. Nomor 3 hadirin, izin melanjutkan jemaah. Yang pertama ditaati, tidak ditentang. Yang kedua diingat, tidak dilupakan. Yang ketiga disyukuri, tidak dikufuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau diingat tidak dilupakan, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayo ingat Allah sebanyak-banyaknya, jangan sampai lupa sama Allah. Hadirin, kata ada ulama mengatakan, mengingat manusia sumber kecewa, banyak mengingat Allah adalah sumber bahagia. Dan ternyata Allah membenarkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hatimu kalau mau tenang, tentram, perbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat Al-Hakim, beliau juga meriwayatkan dalam Mustadrak beliau secara marfu', kemudian beliau berkata sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, namun mereka tidak meriwayatkannya demikian yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, juga para ulama-ulama yang lain. Yang lebih tepat riwayat ini adalah mauquf kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan pula dari Sayyidina Anas bin Malik Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya ia berkata, tidaklah seorang hamba itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa sampai dia mampu mengendalikan lisan, mampu bicara apa, mengendalikan arah pembicaraan seperti apa, yang terlontar kalimat-kalimat baik, bukan kalimat-kalimat fajir, penuh keburukan, penuh kedustaan. Orang ini takwa sama Allah. Sekalipun dia harus menanggung malu, kalau memang jujur itu dipegang sama dia, walau harus menanggung malu, ciri takwa sama Allah. Karena salah satunya kata Sayyidina Anas bin Malik, kalau tadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud mengatakan 3, yang pertama takwa itu Allah ditaati, tidak ditentang. Yang kedua Allah diingat, tidak dilupakan. Yang ketiga Allah disyukuri, tidak dikufuri. Kalau menurut pendapatnya Anas bin Malik, bahwasanya haqqa tuqatih di sini kata beliau, orang yang disebut benar-benar takwa adalah ketika mampu menjaga lisan. Mampu jaga lisan, kata Sayyidina Anas bin Malik. Pertanyaannya, siapa Anas bin Malik?
pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngabdi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung diajarkan tentang ilmu-ilmu yang begitu banyak dan luasnya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih beliau ada di dalam rumahnya Nabi, mengetahui seluk-beluk rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah untayan kalimat yang validnya luar biasa. Orang disebut takwa kalau dia mampu menjaga lisan. Setelah direnungi jemaah, memang benar jemaah, kunci ada pada lisan. Kata Nabi SAW, kuffa alaika hadha, sambil Nabi memegang lidah beliau yang mulia, lidah beliau yang mulia SAW. Kuffa alaika hadha, jaga olehmu ini di sini maksudnya lidahnya Nabi SAW yang mulia beliau pegang, maksudnya jaga lisan. Kuffa alaika hadha, cukupkan lisanmu dari berkata-kata yang baik. Kuffa alaika hadha, benar-benar dipegang teguh lisan, jangan sampai bicara serampangan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisani wayadih. Orang itu disebut muslim, baru akan disebut muslim kalau muslim lainnya itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya, atau lisan dan tangannya. Lisannya, wayadi, dan gangguan tangannya. Belum dianggap sebagai seorang muslim kalau tangannya, lisannya mengganggu sesama saudaranya. Kan makna hadis secara harfiah memang muslim disebut muslim, tangan dan lisannya menyelamatkan, memberi gangguan pada orang lain, artinya tidak mengganggu orang lain siapapun orangnya. Maka muslimnya itu dipertanyakan, ini muslim tapi kok mengganggu orang, ini muslim tapi kok lisannya mohon maaf merusak kepada orang lain. Maka sebaiknya jaga lisan. Ada seorang ulama ditanya, apa yang harus paling aku jaga? Dua, kata nasihat ulama ini. Yang pertama, jaga olehmu lisanmu. Satu lagi, jaga olehmu kemaluanmu. Yang membuat manusia banyak tergelincir, kata Nabi SAW, juga ternyata dua faktor itu. Pertama lisan, kedua kemaluan. Kemaluan karena dia berzina, na'udzubillah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua lisan, dia merusak kehormatan orang lain sampai dia jadi orang yang muflis. Muflis itu artinya orang yang bangkrut. Dia datang kepada Allah membawa pahala puasanya, membawa pahala sholatnya, pahala sodakohnya, zakatnya, hajinya, umrahnya, tapi di waktu yang sama dia menzalimi saudaranya sehingga pahalanya itu ditransfer kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya habis, dosanya ditransfer kepada orang yang menggibahi atau menzalimi, sampai dia, kata Nabi, dicampakkan di jurang api neraka. Itulah orang yang bangkrut sebenar-benarnya. Kita belajar dari Sayyidina Anas bin Malik. Ternyata ittaqullaha haqqa tuqatih yang beliau sampaikan tidak akan disebut sebenar-benarnya bertakwa seorang hamba sebelum dia mampu menjaga lisannya. Tidak ditulis di kolom komentar ya sahabat. Kata Sayyidina Anas bin Malik, tidak disebut seorang hamba sebagai hamba yang sebenar-benarnya takwa sampai dia mampu menjaga lisannya. Jaga lisan. Kata Nabi SAW, riwayat Imam Tirmidzi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kata baginda SAW, kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka cukupkan olehmu bicara yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa, maka pilihan yang kedua hanya diam. Dan nggak ada pilihan yang ketiga, dan gak ada negosiasi atas dua statement Nabi tersebut. Bicara baik yang pertama atau diam, itu aja. Bicara yang baik-baik. Dan hadirin, hari ini menyuarakan sesuatu itu adalah agenda yang sangat urgent. Kenapa? Karena satu, sudah terang benderang. Yang batil kadang nampaknya terang benderang, maka qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Al-Quran surah 17 Al-Isra ayat ke-81-nya, kata Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sama-sama katakan yang benar, ungkapkan yang benar, utarakan yang benar, agar supaya kebenaran ini muncul, yang batil akan sirna perlahan. Jangan sampai orang baik itu diam terhadap kekufuran, kebatilan yang ada. Karena lama-lama orang itu akan merasa itu sebagai hal yang biasa, sehingga membuat hati ini udah hilang pekanya.
Seperti yang di awal tadi kami utarakan, kalau sekali mencium bau busuk tercium. Tapi kalau tinggal berdampingan dengan tong sampah selama setahun, lama-lama pekanya hidung kita terhadap bau busuk bisa hilang. Orang berbuat dosa sekali, hati sensornya hidup. Astagfirullahaladzim, salah nih. Tapi kalau berbuat dosanya selama 1 tahun, diulang dan terus menerus, lama-lama sensornya juga rusak. Akhirnya dosa itu nggak dipandang sebagai sebuah dosa, padahal dosa. Maka hadirin, sebenar-benar takwa menurut pendapatnya Sayyidina Anas bin Malik yang adalah pembantu Rasulullah SAW, yang paling harus dijaga adalah lisan. Mari jaga lisan. Jadi diulangi, menurut pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, 3 haqqa tuqatih di sini. Yang pertama, Allah itu ditaati, tidak ditentang atau maksiati. Yang kedua, Allah itu diingat, tidak dilupakan atau dilalaikan. Yang ketiga, Allah itu disyukuri, tidak dikufuri. Ini pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat Al-Hakim dikatakan oleh Al-Hakim dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik mengatakan haqqa tuqatih di sini maksudnya, kata Sayyidina Anas bin Malik, adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sedangkan ayat ini yang artinya dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan agamanya Islam, maksudnya adalah jaga keislaman kalian selagi dalam kesehatan, selagi masa di mana Allah berikan banyak kenikmatan, agar kalian meninggal dunia benar-benar dalam keadaan memeluk agama Islam. Hadirin, kalimatnya tolong diperhatikan, benar-benar menjadi seorang muslim. Bukan cuma hanya sekedar klise dan kamuflase berkedok muslim tapi hanya KTP belaka. Muslim tapi nggak mau sholat, muslim tapi nggak mau puasa Ramadan, muslim tapi nggak mau bayar zakat sedangkan haul dan nisabnya sudah terpenuhi, muslim tapi nggak mau perform haji, muslim tapi sedikit pun nggak pernah mengingat Allah, muslim tapi dia selalu berbuat keji memaksiati Allah. Nah, ini namanya belum haqqa tuqatih, yang nanti potensinya closingan daripada wala tamutunna illa wa antum muslimunnya nggak tercapai. Karena konsekuensi sebagai seorang muslim artinya berserah, dia menyerahkan dirinya dan semuanya hanya kepada Allah dan tunduk kepada syariat yang Allah inginkan, bukan maunya kita ya jemaah. Sekali lagi, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Hawa nafsu itu nanti condong yang ngajak-ngajak kita kepada keburukan, kecuali hawa nafsu yang Allah beri rahmat sehingga kalian mudah mengelola dan mengendalikan dia untuk tunduk kepada syariat. Mulai sekarang nih hadirin, coba dipahami ayat ini sebagai ayat yang prinsip atau ayat yang pondasi yang harus kita punya nih. Ini ayat sebagai ayat yang untuk membangun pondasi yang kita punya sebagai hidup seorang muslim, di mana seorang muslim itu harus benar-benar megang teguh atas keislamannya. Seperti yang tadi diutarakan, sholat, Allah perintahkan sholat. Allah perintahkan haji, maka saat dia diberi kemampuan dia berhaji. Allah perintahkan zakat, maka saat dimampukan haul dan hisabnya terpenuhi, maka zakat dia. Disuruh puasa Ramadan, maka puasa Ramadan dia. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, jaga keislaman kalian selagi sehat, jaga keislaman kalian juga selagi Allah berikan pada kalian begitu banyak nikmat, dan agar kalian meninggal dunia benar-benar memeluk agama Allah, yakni Islam. Konsekuensinya ada, kita udah belajar. Teman-teman mungkin bisa melihat di YouTube ada 10 pembatal keislaman. Irfan Rizky Haas di YouTube ada, durasinya 1 jam kurang lebih kalau nggak salah. Irfan Rizky Haas 10 pembatal keislaman. Waktu itu pernah kita bahas secara rinci tentang 10 hal yang berpotensi membatalkan keislaman seorang hamba. Nah, hadirin jami'in dirahmati Allah, maka tekankan pada diri kita orang yang selalu menjaga kewajiban yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan yang Allah telah larang, maka Allah akan bantu hamba tersebut agar dia wafat dalam keadaan sebenar-benarnya muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi muslim yang benar, bukan muslim yang hanya sekedar KTP, hanya sekedar nama.
Dan yang Allah inginkan kan kita benar-benar menjalankan syariat. Syariat dibuat itu untuk dijalankan, bukan hanya untuk formalitas pajangan belaka. Ada peraturan dibuat untuk dijalankan. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, untuk dijalankan semua peraturan di jemaah. Bukan hanya untuk sebagai pajangan. Oh, ini nomor 1, 2, 3, oh begini, ya udah. Habis itu udah balik kanan bubar jalan. Bukan. Syariat ini hudal lil muttaqin. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, fungsi saat Al-Quran Allah turunkan di atas muka bumi ini, Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 184, 185, terutama di 185-nya yang kemarin lagi banyak banget dibahas di podium-podium Ramadan kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Fungsi Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan kepada seluruh umat manusia ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama, hudan linnasi. Yang kedua, wa bainatim minal huda. Yang ketiga, wal furqan. Pernah kita bahas waktu itu. Yang pertama, fungsi Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, siapapun manusianya. Asalkan dia masih manusia, maka saat dia menjalankan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, pasti dijamin kesuksesannya. Apalagi kalau dia tunduk, beriman, ikhlas dengan penuh ittiba pada baginda Nabi SAW, maka Allah pastikan dia akan berhasil di bidangnya, jemaah. Berhasil di bidangnya masing-masing. Selama dia tunduk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, bukan hanya sebagai bualan, apalagi sebagai barang yang ditepikan. Padahal ini bukan barang yang ditepik, barang yang mesti ditepikan. Bukan, ini mukjizat. Satu-satunya mukjizat yang bisa kita pegang, kita sentuh, kita baca, kita tadabburi. Jadi setiap hari kita ini lagi mentadabburi mukjizat. Tiap hari, tiap subuh, dengan seizin dan pertolongan Allah, dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Tapi hadirin, ini kalamullah. Istimewa orang-orang yang bisa dekat dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, menanamkan nilai-nilai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai guidance, pedoman, petunjuk hidup. Hudal linnas. Hambaku, aku turunkan untukmu, ini petunjuk untuk hidupmu agar kamu tidak tersesat dan kamu sampai kepada tujuan. Tujuan kita berpulang ke pangkuan Allah, masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa bayyinatim minal huda. Dan di dalam Al-Quran itu isinya adalah menyeluruh penjelasan-penjelasan tentang apa. Al-Quran isinya menyeluruh, berisikan tentang penjelasan-penjelasan bagaimana dan apa seharusnya yang manusia lakukan sebagai pedoman yang harus dipegang. Jadi karena memang ini pedoman, penjelasnya ada di dalam. Bagaimana kita bersikap dengan Al-Quran, bagaimana kita harus menjadikan Al-Quran bukan mahjuro. Al-Quran surah Maryam, jangan sampai Al-Quran dijadikan mahjuro, barang yang diabaikan, yang dilalaikan. Bukan barang, lebih tepatnya sesuatu. Al-Quran menjadi sesuatu yang diabaikan, yang dilalaikan. Gimana Al-Quran ini dimuliakan, bagaimana Al-Quran ini ditadabburi. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Berzikir, mengingat Allah, salah satunya membaca Al-Quran membuat hatimu menjadi tentram. Al-Quran juga syifa. Syifa artinya penyembuh, bukan cuma sekedar obat. Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur, penyembuh atas apa yang ada dalam dada manusia. Apapun sakit secara fisik ataupun sakit secara batin disembuhkan dengan Al-Quran. Ada banyak orang jamaah, salah satunya wasilah atas pertolongan Allah kesembuhan itu datang, beliau rutin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Juga Al-Quran bukan cuma sekedar penyembuh, penunjuk, pedoman. Bahkan Al-Quran ini hadirin kalau ditafakuri, dipelajari, akan powerful luar biasa. Lebih-lebih kalau ayat ini betul-betul diamalkan, powerful luar biasa hidupnya seorang hamba. Itu namanya bayyinatim minal huda, penjelas dari petunjuk itu sendiri. Nah, fungsi Quran yang ketiga, wal furqan.
Dan Quran ini pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara tauhid dan syirik, pembeda antara iman dengan kufur. Al-Quran pembedanya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, mohon maaf, ralat, para ulama sering menyampaikan nasihat, sesiapa yang pada di satu harinya tidak membaca Al-Quran, boleh jadi ada yang bermasalah dalam hatinya. Allah, tulis di kolom komentar sahabat. Ternyata ulama ini menukil perkataannya Sayyiduna Utsman ibnu Affan. Kalau kata Sayyidina Utsman ibnu Affan dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah berkata, kalau hati kita bersih, maka tidak akan pernah kita merasa puas dari membaca Al-Quran. Jadi para ulama mengambil kesimpulan, kenapa kita dalam satu hari nggak bisa baca Al-Quran? Boleh jadi jamaah, karena hati kita begitu kotornya. Yuk cek, ini termasuk nasihat buat saya yang berbicara. Ayo kita cek bareng-bareng yuk, sahabat di rumah, yang online, dari rumah, dari kantor, di perjalanan, di mobil, atau dimanapun sahabat. Semoga Allah memuliakan dan memberikan kekuatan untuk terus bisa baca Al-Quran. Ayo kita cek bareng-bareng, termasuk saya yang berbicara, dan termasuk kita di sini semua jamaah Masjid Fatimah Garung Wonosobo Indonesia. Ada nggak satu hari kita terlewat nggak baca Al-Quran? Kalau ada, boleh jadi ada yang sedang bermasalah dalam hati kita, sehingga Al-Quran dijadikan seperti mahjuro, diabaikan, dilalaikan. Sesibuk apapun, paksain hadirin. Lagi padat merayap jadwal kita, paksakan jamaah. Lagi betul-betul diuji sama Allah, bergelimang nikmat, ini itu, jam 9 acara, 10 acara, 11 acara, 1, 2, 3. Anda berangkat gelap, pulang lagi gelap. Allah kucurkan nikmat sekali. Kerja bagi Anda bisa untuk hidup setahun. Satu hari Anda bekerja bisa untuk hidup bersekian. Misalnya, sekali lagi misalnya, Anda dikucurkan nikmat, jangan lupakan itu nikmat dari Allah. Bacalah kalamullah, Al-Quran. Karena kata Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah kalian Al-Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa'innahu, karena dia Al-Quran, ya'ti, akan datang kepadamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberi syafaat, pertolongan buatmu. Ini nolong kita jamaah. Al-Quran ini nolong kita besok hadirin. Satu huruf, satu kebaikan, yang dikali berapa kali lipat? Asyra hasanat, 10 kali lipat. Alif lam mim dapat 30. Bismillahirrahmanirrahim udah gak kehitung. Apalagi Anda tambahkan dengan Anda baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, udah berapa ratus Anda dapat. Hadirin, ini Al-Quran. Allahu akbar walillahil hamd. Baca, tadaburi. Jadilah orang yang, kata Nabi SAW, jadilah orang yang Allah, kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baca Al-Quran satu hari semampunya, yang penting baca jemaah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid bahwa ketika orang-orang mengerjakan tawaf di Baitullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, sedang duduk memegang tongkat. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Seandainya potongan zakum jatuh ke bumi, niscaya akan merusak hidup seluruh penduduk bumi. Lalu bagaimana pula dengan orang yang tidak punya makanan kecuali dia memakan zakum? Zakum itu makanan yang Allah sediakan untuk penduduk neraka. Yang kata Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim, Imam Ibnu Majah, riwayat An-Nasai dalam Al-Kubra, dan riwayat-riwayat yang lain, kata Nabi SAW, minaz zaqumi qutirat la ammarat ala ahli al-ard. Kalau potongan kecilnya zakum, api neraka,
Allah turunkan ke dunia. Kata Nabi, niscaya semua penduduk bumi ini akan binasa. Semua penduduk bumi, potongan kecil zakum turun ke dunia, hancur binasa kita semua. Lalu Nabi bertanya, "Fakaifa biman laisa lahu ta'amun illa zakum?" Lah terus gimana mereka yang nanti di akhirat tidak ada makanan kecuali mereka memakan zakum? Lah potongan kecilnya aja di dunia mematikan 7,7 miliar manusia, hadirin. Lah kalau besok ada orang ahli neraka masuk neraka dikasih makan zakum, dikasih makan nanah, dikasih minum timah yang dipanaskan, udah panas-panasnya mendidih, dituang di mulutnya, gimana hadirin? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah. Jadi ini ingatannya Nabi. Nabi mengingatkan kepada kita hati-hati daripada siksa api neraka, karena salah satu siksanya api neraka adalah diberi makan dari zakum, yang kalau potongan zakum itu kata Nabi SAW benar-benar Allah turunkan di dunia, niscaya ia akan merusak kehidupan seluruh penduduk bumi, binasa kita semua jemaah. Itu baru potongan kecilnya. Bagaimana kalau manusia nanti memakan secara utuh dari zakum yang mereka konsumsi? Gimana mereka hadirin? La haula wala quwata illa billah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, yang dikatakan para ulama sahih. La yamutanna ahadukum illa wa huwa muhsinu bi wa huwa yuhsinu dhanna billah, atau yuhsinu billahi dhann. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ahmad, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan wa huwa yuhsinu billahi dhann, atau wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian berbaik sangka kepada Allah. Penting husnuzan billah, penting baik sangka sama Allah. Kata Nabi, Allah berfirman di hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Maka sangka yang baik-baik, fikir yang baik-baik. Kenapa saya dikecewakan? Oh, Allah mau menguatkan. Kenapa saya ditipu? Oh, Allah mau kita lebih berhati-hati. Kenapa saya dikhianati? Oh, Allah sedang mengajarkan kita agar tidak menjadi pengkhianat seperti mereka. Allah sedang mengajarkan arti setia, bahwa ternyata setia itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mahal. Maka jangan harapkan kesetiaan dari mereka yang murahan. Kenapa atas apapun yang terjadi, kita terus baik sangka sama Allah. Sebagaimana kata Allah, wa huwa yuhsinu dhanna billah, dan kita adalah orang yang paling sering berbaik sangka kepada Allah. Terus bahkan Nabi pernah berkata, kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum, jangan sampai kalian itu mati dalam keadaan buruk sangka sama Allah. Wa huwa yuhsinu billahi dhann, kecuali kalian harus berbaik sangka kepada Allah. Allah itu baik. Cuman kadang kacamata kita terbatas melihat kebaikan Allah, padahal Allah sangat baik sama kita. Allah itu maha luar biasa kebaikan-kebaikannya, tapi kadang kita yang seringnya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sudah banyak mengucurkan nikmat kepada kita, tapi kadang seolah kita enggan melihat semua nikmat dan mengakui bahwa nikmat itu berasal darinya. Padahal nikmat dari Allah, rezeki dari Allah, kesehatan yang luar biasa ini dari Allah,
Bukankah Allah maha baik? Bukankah Allah maha dahsyat nikmat-nikmatnya dikaruniai kepada kita? Bukankah Allah tak pernah sedikit pun meminta kita untuk membayar serupiah pun tidak? Bukankah maha baiknya Allah dahsyat, nikmatnya tiada tara, karunia tiada terhingga? Terus kenapa kita memaksiati Allah? Dalam Al-Quran Allah mengingatkan jemaah, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia sekalian, ma gharraka bi rabbikal karim. Loh, kamu tuh kenapa? Allah kasih kamu nikmat tiada tara, Allah kasih kamu karunia tiada terhingga. Ma gharraka bi rabbikal karim. Loh, kok kamu malah memaksiati Allah yang maha mulia? Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa nih? Kok kamu berbuat kayak gitu sama Allah? Memaksiati Allah, enggak taat sama Allah. Allah harus ditaati malah dia ditentangi. Allah ditaati kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, malah kita maksiati. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah tuh udah nyiptain kamu loh. Kamu tuh diciptain sama Allah. Lah kok kamu maksiati Allah? Kan lucu. Khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah yang nyiptain, Allah yang menyempurnakan, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang, wah, semua nikmat nih dari Allah semuanya. Kok kita memaksiati Allah? Udah tinggal nurut aja jamaah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan buruk sangka sedikit pun sama Allah. Jangan kasih celah. Saat seorang hamba berburuk sangka kepada Allah, sama dengan dia sedang meragukan Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang sedang mengkondisikan kebaikan pada setiap episode kehidupannya. Karenanya penting manusia berbaik sangka terus kepada Allah, enggak boleh berburuk sangka. Karena siapa-siapa yang baik sangka sama Allah, Allah akan yakinkan pada setiap seorang hamba yang berbaik sangka bahwa episode hidupnya pasti Allah yang akan memperbaikinya. Walaupun sekarang terlihat tidak ideal, dan ini kabar gembira buat sahabat. Siapa yang hari ini merasa hidupnya tidak ideal, selama dia terus berbaik sangka kepada Allah, lalu kemudian memperbaiki dirinya, yakin pasti satu saat Allah akan memberikan hikmah atas kondisi tidak ideal yang awalnya mengecewakan, awalnya menurut engkau agak kurang engkau senangi atau engkau sukai, tapi nanti di ujung Allah siapkan hadiah terbaik. Ini hikmahnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci tentang sesuatu yang terjadi, tapi itu yang paling baik, itu yang terbaik. Begitu sahabat yang dirahmati Allah. Baik sangka sama Allah hadirin. Allah pasti akan mengabulkan baik sangkanya seorang hamba melebihi apa yang dia kira, melebihi apa yang dia duga. Kita mungkin meminta hanya air, tapi Allah kasih telaga. Kita meminta sama Allah hanya sesuap, tapi Allah kasih satu piring nasi lengkap komplit dengan lauk pauknya. Kita minta sama Allah cukup satu, tapi Allah kadang kasih 1000. Itulah Allah. Selama seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, gak akan pernah hamba itu kecewa, karena dia terus berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Perintah agar berpegang teguh kepada tali agama Allah. Nah, sekarang masuk ke ayat berikutnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah, jangan pernah bercerai-berai. Dikatakan oleh para ulama, maksudnya adalah berpegang kalian semua kepada apa yang Allah janjikan atas kalian. Janji di sini ada dua kata para ulama. Janji secara umum, janji yang paling utama adalah surga, janji yang kedua adalah janji secara umum. Jadi
peganglah tali agama Allah, pegang, patuhi semua ketentuan-ketetapan Allah, juga pegang janji-janjinya Allah. Janji Allah adalah surga bagi mereka yang taat. Dan juga pegang semua janji-janji Allah dalam setiap hal. Contoh, 3 orang yang Allah tolong mereka. Yang pertama, menjaga dirinya dari hutang. Yang kedua, menjaga dirinya dari zina. Yang ketiga, orang yang berjihad menjaga kehormatan Allah dan Rasulnya. Maka Allah akan menolong mereka. Maka janji Allah pasti ditepati, nggak mungkin dipungkiri. Orang-orang yang menikah karena mencari ridhonya Allah, menjaga diri, menjaga kehormatan Allah, yang pasti akan memuliakan beliau. Pernikahannya pasti ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada bihablillah, berpegang teguh kepada janji-janjinya Allah, janji syurganya Allah, dan semua janji terkait apa yang Allah janjikan. Lalu juga misalkan janji pada tahajud. Sesiapa yang tahajud, Allah berjanji. Yang pertama, Allah tempatkan di tempat yang mulia, maqamam mahmuda. Yang kedua, Allah permudah dalam segala urusan yang diikhtiarkan. Yang ketiga, ahli tahajud akan Allah bantukan dia menjadi seorang hamba yang semakin terjaga kedekatannya dengan Allah. Karena di saat manusia yang lain tertidur lelapnya, dia menyengajakan dirinya untuk bangun bermunajat kepada Rabb-nya. Ini keistimewaan tahajud. Maka saat Allah berikan janji itu kepada seorang hamba, innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah nggak akan pernah dipungkari, nggak akan pernah dimaksiati, atau nggak akan pernah diingkari. Pasti Allah akan tepat janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mereka diliputi kehinaan. Quran surah Ali Imran ayat 112. Ini sebagai pelengkap. Duribat alaihimuz dhillah aynama suqifu illa bihabli minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan mereka menyepakati perjanjian antara sesama manusia. Jadi hadirin, ternyata Ali Imran ayat 112 juga menganjurkan kita untuk bukan hanya sekedar berpegang teguh kepada tali agama Allah karena itu sudah pasti, tapi juga berpegang teguh kepada perjanjian antar sesama manusia. Karena ciri-ciri munafik ada 3, salah satunya adalah wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji dia ingkar. Lalu wala tafarraqu, firman Allah yang berbunyi wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Maksudnya Allah perintahkan kepada kalian untuk bersatu dalam jamaah, dan Allah larang atas kalian sebuah perpecahan. Ayo bersatu, jangan berpecah belah. Hadirin harus tahu jemaah, saat ada kaum muslimin berusaha untuk bersatu, ada syaitan yang pasti nggak suka melihat persatuan kaum muslimin itu terwujud dengan sebegitu indahnya. Syaitan pasti nggak suka. Tapi persatuan antara sesama kaum muslimin itu emang harus dijunjung tinggi. Makanya Nabi bersabda juga dalam hadis Muslim, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan hasad, jangan menipu, jangan marahan, jangan kacang-kacangan, jangan saling membelakangi. Jangan juga ada di antara kalian yang ikut campur dalam urusan dapur atau rumah tangganya orang lain, atau dia sudah ditawar oleh orang lain, dia menawar lebih tinggi karena alasan mungkin dia lebih beruang dan segala macamnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Lalu pesan Nabi yang ke-6, jadilah kalian hamba-hambanya Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Jadi persaudaraan itu memang dijunjung tinggi sama Nabi. Salah satu program dakwahnya Nabi setibanya Nabi di Madinah namanya mu'akhad. Mu'akhad itu artinya mu'akhad berasal dari kata akhun, mempersaudarakan. Mu'akhad, akhun, saudaraku, akhi, saudaraku. Mu'akhad. Nabi SAW tuh sampai Madinah mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Jadi ini tugas kita nanti mempersaudarakan antara yang A dengan yang B, yang C dengan yang D, yang Z dengan yang X, dipersaudarakan, dipertemukan, dipersaudarakan. Masjid harus jadi tempat
terjalinnya persaudaraan antar sesama muslim. Kan gitu ya. Saya ulangi kalimatnya, tulis di kolom komentar. Masjid harus menjadi tempat yang memfasilitasi terjalinnya persaudaraan antara sesama muslim. Maka tidak, mohon maaf sekali lagi, tidak serta-merta masjid itu dihaki hanya ini A saja, ini masjid B saja. Sebaiknya bukan seperti itu, karena memang fungsi masjid wa anal masajida lillah. Masjid itu milik siapa? Allah. Bukan milik A, bukan milik B, tapi masjid itu miliknya Allah. Makanya saya ulangi kalimatnya, masjid harus menjadi tempat terjalinnya persaudaraan antar sesama kaum muslimin. Di sini nanti ada yang mengamalkan fikihnya fikih A, fikihnya fikih B, silakan. Di sini nanti mungkin ada yang C, ada yang D, fadhol silakan. Tapi sampai di masjid, di rumah Allah ini kita bersaudara. Bukankah Nabi SAW membawa sahabat-sahabat dari Mekah, sahabat muhajirin, mereka udah punya kebiasaan? Punya. Lalu Nabi punya sahabat dari kalangan orang-orang Madinah, kaum Ansor, mereka juga punya persaudaraan? Punya. Bahkan dalam urusan menikah, orang muhajirin, orang Ansor punya kebiasaan dalam ibadah ranjang yang berbeda signifikan. Orang muhajirin punya kebiasaan yang berbeda signifikan dalam urusan pernikahan, bab ranjang dengan Ansor. Tapi terus dipersaudarakan jamaah. Juga punya kebiasaan-kebiasaan yang jauh berbeda, karena Makkah punya kebiasaan sendiri, Madinah punya kebiasaan sendiri, lalu dipersaudarakan. Apa yang mempersaudarakan mereka? Wa'tasimu bihablillah. Yang membuat mereka bersaudara itu karena berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jadi kita bersaudara ini karena apa? Hadirin datang ke sini karena hobinya hilang atau hobinya berganti, kita tidak lagi jadi saudara. Hadirin datang di sini karena kesamaan warna, beda warna, udah gak jadi saudara. Tapi siapa yang datang karena iman, datang karena Allah, maka persaudaraan yang dijalin karena tali agama Allah, maka persaudaraan itu Allah yang akan jamin terus terjaga. Maka kalau ada salah satu yang, mohon maaf, turun dari kapal, atau dia pergi, atau dia membelok dan segala macamnya, boleh jadi ada hati yang harus diperbaiki. Nanti nih mulai ada intrik-intrik begini dan begini, itu boleh jadi ada hati yang harus diperbaiki. Dia datang mungkin targetnya bukan itu, bukan agama Allah, tapi targetnya adalah saya dapat apa nih di sini? Hakon jamaah, kalau 5 syarat ini yang sudah kita tulis di papan tulis Masjid Fatimah Garung ini nggak jalan, atau salah satu di antara 5-nya hanya memikirkan cuan atau keuntungan duniawi semata yang tak seberapa, nggak makmur satu masjid. Hadirin, butuh 5 komponen. Makmurnya masjid butuh 5 komponen, yang 5 ini saling berkaitan. Ulama yang ikhlas, pemuda yang bergerak, program yang maslahat, agniya yang berinfak, DKM yang adil, pemimpin yang adil. Kalau salah satu di antara mereka udah condong hatinya kepada dunia, memikirkan kepentingan A saja atau memikirkan B saja, nggak akan jalan. Apalagi kalau pikirannya udah tentang dunia, bukan wa'tasimu bihablillah, tapi wa'tasimu bid dunya. Udah mikirnya bukan tali agama Allah, mikir tentang dunia. Saya dapat apa ya? Saya mau menguasai ini, nanti saya dapat keuntungan apa, dari mana, udah nggak jalan jemaah, sulit. Tapi kalau yang dipegang dulu adalah wa'tasimu bihablillah, saya datang ke sini ngabdi. Mau diberi atau tidak bukan jadi masalah, tapi saya ngabdi. Penggawa-penggawa pemuda juga begitu. Mas Bama, mas ini kenapa bergerak? Anak-anak mudanya bilang, saya mengabdi. Saya tahu salah satu golongan yang besok Allah naungi adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang tumbuh di dalam masjid dalam beribadah kepada Allah. Salah satunya wasilahnya adalah memakmurkan masjid. Lalu DKM-nya adil. Kenapa DKM-nya adil? Karena saya tahu ridho Allah yang saya kejar. Al-imamun adilun.
imam yang adil dapat naungan Allah paling pertama. Programnya maslahat. Kenapa ada program A sampai Z? Karena tahu kita dalam rangka wa'tasimu bihablillah. Terus agnianya berinfak. Kenapa kok infak? Siap sekian. Karena saya yakin dengan pertolongan Allah beliau-beliau karena saya yakin beliau-beliau ini yang memegang amanah saya akan menjalankan sesuai dengan yang terbaik yang semampu beliau. Saat itu dipegang tanpa mencari kepentingan dunia, dengan izin Allah. Sekali lagi jemaah ya, dengan izin Allah, Allah langgengkan jemaah, Allah dawamkan jemaah, Allah istiqomahkan jemaah. Tapi kalau dikit-dikit udah cek cok nggak jalan jemaah, nggak jalan. Kalau tujuannya udah wa'tasimu bidunya, berpegang kepada kepentingan dunia, ingat selalu tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Kalau udah kepentingannya tentang dunia. Tapi kalau kepentingannya akhirat, insya Allah persahabatan kita bukan cuma di dunia, tapi mudah-mudahan nanti kita kumpul di syurganya Allah lagi bersama-sama. Itu namanya wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Jangan berselisih. Apa-apa yang selama ini masih diperselisihkan dalam perihal khilafiyah, berlapang dada menerimanya. Kalau memang ada keilmuan yang boleh jadi belum kita ketahui. Dan hadirin ya jemaah, pegang baik-baik. Sebanyak apapun kita menghatamkan kitab, akan selalu ada kitab lain yang belum kita baca. Betul? Mas Junaid masuk pondok, khatam beliau kitab A, B, C, X, Y, Z. Kita masuk pondok, anak kita di Kesuan di Batang, Taskia, atau mungkin di mana, atau mungkin di Cilacap, atau mungkin di mana, atau Muallimin Yogyakarta, atau dimanapun gitu. Dia mempelajari kitab A sampai Z, akan ada saja kitab yang belum pernah beliau baca. Pasti. Begitupun juga dengan orang lain. Maka boleh jadi amalan yang sedang diamalkan, baik sangkanya dulu, boleh jadi kita belum tahu landasan dalil yang beliau mengerjakan hal tersebut. Sehingga membuat kita jauh lebih berlapang dada ketika menerima perbedaan. Nggak serta-merta muncul seperti statement-statement yang kemarin ketika ada terjadi perbedaan hari di hari raya Idul Fitri, muncul statement-statement yang kurang pantas, statement-statement yang itu bahkan dimunculkan oleh pihak-pihak yang menurut saya secara gelar akademis ini orang cerdas, tapi ternyata cara beliau berkomentar tidak sebanding atau tidak berbanding lurus dengan gelar yang beliau punya. Harusnya orang berpendidikan atau apalagi bergelar sudah harus bisa dan pandai menata dan memilih diksi-diksi kalimat apa yang hendak beliau posting. Harusnya. Tapi cuma karena perbedaan, yang satu Jumat, yang satu Sabtu diributkan. Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam undang-undangnya menjamin tiap-tiap pemeluk agama menjalankan keyakinannya masing-masing. Tapi udah, itu kembali dalam asas ayat yang mau kita bahas, yang intinya adalah sebagaimana wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Ayo berpegang teguh kepada tali agama Allah, jangan tercerai-berai. Terus wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika Allah berikan nikmat kepada kamu pada masa kamu dulunya bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati-hati kalian lalu menjadikan kamu karena nikmat dari Allah engkau orang yang bersaudara. Dulu musuhan, Aus, Khazraj dulu musuhan, tapi datang Nabi disatukan. Muhajirin, Ansor tidak bermusuhan, tapi datang langsung dipersaudarakan.
Kamu dulu juga berada di jurang tepi api neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerapkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat tahtadun, petunjuk. Dapat petunjuk. Kalau kita jaga persaudaraan. Ini ada nasihat Imam Ibnu Katsir nih. Bagus nih jemaah nasihatnya. Ayat ini adalah turun berkenaan dengan kaum Aus dan Khazraj yang pada masa jahiliyahnya mereka bermusuhan, lalu Allah satukan hati-hati mereka karena mereka mencintai Allah dan Rasulnya, dinamakanlah kaum Ansor. Ansor pun disatukan atau dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin. Maka syaratnya satu, hilangkan rasa sengit, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di halaman yang ke-252 paragraf yang pertama. Yang pertama, hilangkan rasa sengit. Ini kadang faktor kesengitan kita pada saudara kita sendiri itu faktor apa jemaah? Faktor nggak terima melihat saudaranya yang berasal dari tempat yang sama, memulai pada tahun yang sama dalam karirnya, kalau bidang karir misalkan, tapi dia sudah lebih tinggi melampaui kita jauh dan hati kita belum bisa menerimanya. Itu faktor penyakit hati, sehingga muncullah rasa sengit kepada saudaranya sendiri. Solusinya, akui kalau orang itu memang lebih hebat, pencapaiannya lebih tinggi daripada kita, dan kita akui kita memang belum sehebat beliau. Harus mengakui. Siapa yang mengakui dirinya itu memang tidak sebaik daripada saudaranya yang sudah lebih tinggi, Allah angkat derajatnya, Allah berikan kedudukan, maka dia akan terus menjadi hamba yang akan memperbaiki diri dan tidak hasad, tidak dengki pada nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya yang lain. Maka kata Imam Ibnu Katsir, yang pertama, hilangkan rasa sengit. Orang Jawa bilang, ojo sengitan, bo ojo sengitan. Belajar suka jemaah. Orang dapat nikmat, beli motor ya alhamdulillah, handphone baru ya alhamdulillah, baju baru tuh beli tulbi wa yukhlifullahu ta'ala, pakai sampai lusuh, Allah ganti sama yang baru. Mobil baru alhamdulillah, beli rumah baru alhamdulillah. Biasain gitu jemaah. Jangan kasih kesempatan syaitan menggoda kita. Motor baru mesti kredit dia motornya, mobil baru mesti ngutang nih mobilnya, rumah baru tuh kan pasti tuh habis jual tanah warisannya, terus kemudian apa gunanya hadirin kira-kira? Apa gunanya kalau kita nyengit sama orang? Apa manfaatnya buat kita kalau kita sengit sama orang, buruk sangka sama orang? Nggak ada faedahnya sedikit pun buat kita hadirin. Dan belajar menerima dengan baik. Ucaplah alhamdulillah saat Allah menitipkan nikmat itu pada saudara kita. Akhirnya ada kalimat sederhana, kalimatnya kayak gini jemaah. Nggak tahu siapa yang ngomong pertama kali, tapi ini kalimatnya tapi kalimat ini pantas untuk dipertimbangkan. Nggak tahu yang bicara pertama kali siapa, tapi kalimat ini sangat pantas untuk dipertimbangkan. Kalimatnya gini. Tahu kenapa yang mensupport kita? Biasanya orang-orang luar, jauh, dan orang-orang terdekat kadang menjadi orang yang menghalang-halangi. Bahkan orang terdekat menjadi orang yang kadang matanya itu dipicingkan, memandang rendah kepada pencapaian seorang yang sudah mulai terlihat. Jawabannya, kenapa kadang yang mensupport kita orang-orang yang jauh bukan orang yang dekat? Jawabannya, karena kadang orang terdekat kita belum bisa nerima bahwa kita sudah lebih dulu daripada mereka dan pencapaian kita sudah lebih tinggi daripada mereka, dan mereka masih di situ-situ aja. Mereka nggak terima. Asasnya apa? Hasad, iri, dengki, sengit. Apa mas? Serai. Serai apa serai? Oh, serai. Serai, iri, dengki. Ternyata setelah dipikir-pikir, kadang, mohon maaf kadang ya jemaah, ini bicara kadang. Kadang benar juga ya. Kadang benar juga ya. Orang yang di luar sana kadang support Anda, tapi orang terdekat Anda nggak support Anda.
Alasannya, jawabannya begitu. Karena kadang orang-orang terdekat nggak bisa nerima, kok dia udah begini ya, kok dia udah begitu ya, lah aku di sini-sini aja. Nggak bisa terima. Makanya kadang dia stray, kalau kata orang Wonosobo. Dengki, iri, hasad, hasud. Nah, ini nih yang harus kita hindari. Jadilah orang yang kalau orang lain diberi nikmat sama Allah, mengucap alhamdulillah. Bahkan jangan dijegal. Ada orang buka toko baru, kedai baru, gimana nih biar tokonya nggak laris? Kita sembelihin pala ayam aja, po, kucurin darahnya di situ. Kita begini dan begitu aja, po, kasih bangke, kasih ini, kasih itu. Macam-macam, mungkin ada yang ngalamin. Tapi kadang begitu, nggak suka ngelihat temannya maju, nggak suka ngelihat orang lain itu tambah jaya, tambah maju. Belajar ikhlas jamaah, itu ngelatih bab hati jamaah. Belajar ikhlas, ngelihat teman maju, ya Allah kedai baru tambah sukses ya, barokah, doain. Masya Allah motor baru tambah sukses ya, barokah, doain. Ya Allah baju baru tambah sukses ya, barokah, doain. Terus begitu. Latih jemaah. Karena rumus kata Al-Imam Ibnu Katsir di halaman 252 di paragraf yang pertama, jangan jadi orang yang sengitan. Hindari rasa sengit. Yang pertama itu. Ini yang kedua saya rasa sama ya jemaah, tapi kalau yang kedua, yang pertama rasa sengit, yang kedua rasa dengki kalau kata Ibnu Katsir. Yang pertama sengit, yang kedua dengki. Ini mirip-mirip. Yang ketiga, jangan dendam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, jangan jadi pendendam. Wah ini berat luar biasa, tapi ayo kita belajar bersama. Yang ke berapa lagi? Jangan sengit, hindari rasa sengit, hindari rasa dengki. Yang ketiga dendam, hindari dendam. Belajarlah memaafkan, karena kalau Allah berfirman dalam Al-Quran daripada surah 24 An-Nur ayat ke-22, wal ya'fu wal yasfahu. Allah perintahkan kita untuk memaafkan dan berlapang dada. Maaf itu gampang di lisan jemaah, tapi berat jemaah. Saat pada praktek lapangannya, kalau kita ketemu orang yang pernah berkhianat, orang yang merendahkan kita pada masa dulunya, kamu gak akan pernah, alah kamu miskin, kamu gak banget. Anda dulu mungkin diremehkan, direndahkan, pasti kan terngiang-ngiang. I will remember this, okay? Saya akan ingat-ingat kalimatnya beliau, akan saya ingat-ingat. Dulu beliau merendahkan keluarga kami dipicingkan matanya. Bapak kami datang ternyata malah dicaci maki dan seterusnya misalkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, untuk memaafkan itu butuh pertolongan Allah. Tapi kita harus maafin, jangan dendam terus, nggak baik. Seperti menyimpan tomat busuk di dalam tas, 7 hari pertama tomatnya busuk, 1 tahun berikutnya tasnya ikut busuk. Hati yang pendendam, awalannya hatinya busuk, lama-lama semua organ tubuhnya ikut busuk. Pokoknya yang dilakukan orang ini, kalau orang ini aja salah deh. Karena udah busuk semuanya jemaah. Sebab apa? Dendam. Yuk, saya ngajak diri saya dan kita semua, ayo kita belajar memaafkan. Memaafkan yang terbaik itu lupakan jemaah. Tapi saya nggak bisa lupa. Jangan diingat untuk lahir jadi dendam, tapi boleh mengingat hanya untuk dijadikan pelajaran agar tidak terjatuh ke lubang yang sama sebanyak 2 kali. Allahu Akbar. Dan akhirnya kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.